Halaman 696. Saya baca. Ini yang dikirim oleh Ustadz Anda, Ustadz Firanda. Dan tolong nanti ini sampaikan kepada Firanda ya, bahwa Firanda yang pertama gagal paham, yang kedua memotong, tidak diteruskan. Sampaikan ini kepada Ustadz Antum. Kalau tidak ada gunanya terhadap mayit, ngapain baca Al-Quran di kuburan disunnahkan? Kalau Anda dan Ustadz Firanda, Syekh Firanda tetap bersikukuh bahwa bacaan pahala kiroah itu tidak sampai terhadap mayit, oke, saya mengalah, tidak apa-apa, mengalahlah. Yang waras mengalah bahwa pahala bacaan tidak sampai terhadap mayit, tetapi mayit mendapatkan rahmat dan barokah dari membaca Al-Quran itu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang kami hormati, ketika saya menanggapi salah seorang komentar dari sahabat kita dari kalangan Salafi yang akunnya bernama Belajar Keren, dia menanggapi video saya mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu sendiri mengatakan tidak sampai pahala bacaan terhadap mayit. Lalu saya menanggapi dengan membuat konten. Alhamdulillah, Pak Belajar Keren ini menanggapi video tanggapan saya. Isi tanggapannya seperti ini, isi komentarnya seperti ini. I am back dari yang saya baca dari penjelasan yang mulia Syekh Firanda. Alhamdulillah, Syekh Firanda, bahwa kesukaan Imam Syafi'i baca Al-Quran di samping kuburan nggak ada hubungan sama sekali sama transfer pahala. Berikut secuil cuplikan yang saya kopas. An-Nawawi rahimahullah berkata, wa su'ilal qadi Abu Thayyib an qiraatil Qur'ani fil maqabiri faqala at-thawabu lil qari'i wa yakunul mayyitu kal hadiri turja lahur rahmatu wal barakatuh. Jadi Abu Thayyib ini ditanya tentang membaca Al-Quran di kuburan, maka Abu Thayyib ini membalas pahalanya untuk qari, sedangkan mayit itu seumpama mayit yang hadir, turja lahur rahmah wal barakah. Dipotong sampai di situ. Tapi padahal walaupun dipotong, kalimat ini sebenarnya menjelaskan bahwa pahala bacaan terhadap mayit itu sampai. Kenyataannya ini tidak menjelaskan pahala tidak sampai. Mari kita bahas. At-thawabu lil qari, pahala untuk yang membaca. Memang yang membaca ini mendapatkan pahala dari bacaannya, apa yang dibaca dari Al-Quran itu. Nah, karena dibaca di kuburan, wa yakunul mayyitu kal hadiri, mayit seakan-akan hadir. Kita kembali ke penjelasan yang ada pada video saya sebelumnya yang dijelaskan di kitab Fathul Wahhab. Di situ dijelaskan, jika Al-Quran ini tidak dibaca di kuburannya, dibaca di rumahnya, dibaca di masjid, dibaca di lapangan, maka ini pahalanya tidak akan sampai kecuali diniatkan dan didoakan. Nah, kalau dibaca di kuburannya berarti ini kal mayyitil hadir, sebagaimana mayit yang sudah hadir. Kalau sudah seperti mayit yang hadir apalagi didoakan, maka turja, maka diharapkan lahu terhadap mayit ar-rahmatu wal barakatuh. Dari pahala itu memang yang diharapkan. Dari pahalanya qori tersebut, maka mayit ini akan mendapatkan rahmat dan barokah. Makanya Pak Belajar Keren, Anda ini jangan langsung copy paste. Seharusnya sebelum Anda menyampaikan ilmu, Anda belajar dulu. Pahami ilmu bahasa Arab, pahami tata bahasa Arab, karena semua ulama-ulama salaf kitabnya itu adalah berbahasa Arab. Al-Quran sebagai rujukan utama dalam hukum kita berbahasa Arab. Hadis sebagai rujukan kedua itu juga berbahasa Arab. Semuanya kaul-kaul ulama berbahasa Arab. Kalau hanya mengandalkan terjemahan, maka akan terjadi kesalahpahaman.
Baik, saya tadi mengatakan bahwa Firanda ini memotong, tidak diteruskan, di-cut, tutup sampai di situ. Saya punya kitab Rawdatut Thalibin, ini Rawdatut Thalibin yang dikirim oleh Firanda itu juz 2, tapi yang saya ini juz 1 ya. Juz 1 yang saya. Rawdatut Thalibin kalau cetakan Maktabah Taufikiyah ini ada di juz 1. Halaman 696. Saya baca. Ini yang dikirim oleh Ustadz Anda, Ustadz Firanda. Dan tolong nanti ini sampaikan kepada Firanda ya, bahwa Firanda yang pertama gagal paham, yang kedua memotong, tidak diteruskan. Sampaikan ini kepada Ustadz Antum. Nasul ibaratnya seperti ini. Wa su'ilal qadi Abu Thayyib an qiraatil Qur'ani fil maqabiri. Qadi Abu Thayyib ditanya tentang membaca Al-Qur'an di kuburan. Faqala, beliau menjawab, at-thawabu lil qari'i, pahala itu untuk orang yang membaca. Sebagaimana yang saya jelaskan di depan, bahwa memang qari mendapatkan pahala dari Al-Qur'an yang ia baca. Wa yakunul mayyitu kal hadiri, dan mayit karena sudah didatangi ke kuburannya, maka mayitnya ini bukan mayit gaib lagi. Wa yakunu kal hadiri, seakan-akan itu ada di depan kita. Kalau sudah statusnya itu adalah mayit hadir, maka turja lahur rahmatu wal barakatuh, maka akan diharapkan sampai terhadap mayit adalah rahmat dan barokah dari bacaan pahala yang dibaca oleh si qori tersebut. Apa ini tidak sampai? Nah, selanjutnya Imam Nawawi ini menyebutkan wa yustahabbu qiraatul Qur'ani fil maqabiri, dengan landasan ini maka disunnahkan membaca Al-Qur'an di kuburan. Jadi dengan kata-kata ini turja lahur rahmatu wal barakah, dengan adanya si qori membaca Al-Qur'an di hadratil mayyit, karena mayyit itu yang didatangi ke kuburannya sudah kal hadir, tak ubahnya seperti mayyit yang hadir, maka turja lahur rahmatu wal barakah, itu masih diharapkan akan sampai yang namanya rahmat dan barakah hasil dari bacaan si qori. Ya, sawabnya sampai ke sana. Nah ini ya, salam untuk Ustadz Firanda. Yang pertama, beliau itu gagal paham dalam membaca nasul ibarat yang ada di kitab Rawdatut Thalibin. Yang kedua, beliau itu memotongnya. Nah, yang dipotong apa? Ini yang dipotong, pas dipotong oleh Ustadz Firanda. Wa yustahabbu qiraatul Qur'ani fil maqabiri, maka disunnahkan membaca Al-Qur'an di kuburan. Lah, kalau tidak sampai, kalau tidak ada gunanya terhadap mayit, ngapain baca Al-Qur'an di kuburan disunnahkan? Jadi maksudnya ats-tsawabu lil qari, pahala itu tetap untuk orang yang membaca. Jangan dibayangkan seperti kita itu transfer uang di ATM atau transfer uang di bank. Mentransfer pahala, menghadiahkan pahala terhadap orang yang sudah meninggal dunia, jangan yang terlintas di pikiran kita itu sebagaimana kita mengirim uang, mentransfer uang. Jadi uang yang di kita menjadi tidak ada. Tetapi kalau transfer pahala ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Rawdatut Thalibin, ini ats-tsawab lil qari, pahalanya tetap untuk orang yang membaca. Mayit ini mendapatkan rahmat dan barokah. Itu jangan salah pikir. Jangan salah pikir kalau dikirimkan pahalanya kita tidak ada. Maka ditegaskan oleh Abu Thayyib, ats-tsawab lil qari, mayit itu mendapatkan rahmat dan barokah. Kalau Anda dan Ustadz Firanda, Syekh Firanda tetap bersikukuh bahwa bacaan pahala qiraah itu tidak sampai terhadap mayit, oke, saya mengalah, tidak apa-apa, mengalahlah. Yang waras mengalah bahwa pahala bacaan tidak sampai terhadap mayit, tetapi mayit mendapatkan rahmat dan barokah dari membaca Al-Quran itu. Oke? Ya, biar Anda puas, saya katakan tidak sampai pahala bacaan terhadap mayit, tapi mayit itu tetap mendapatkan barokah dari bacaan si qori tersebut.
Tidak apa-apa walaupun tidak sampai, asalkan ada rahmat dan barokah sebab membaca Al-Quran di kuburnya itu. Baik, demikian tanggapan saya untuk Anda Pak Belajar Keren. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.